Stellar Transformations, episode 225. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Gugusan bintang Indigo Bay digambarkan oleh susunan pengangkut antar bintang dari bintang embun 9, planet inti dari galaksi embun fajar. Saat pancaran cahaya yang megah melintas, seorang anak muda berpakaian hitam muncul di dalam susunan pengangkut antar bintang ini. Begitu anak muda berpakaian hitam itu muncul, lebih dari 10 orang di sekitarnya memperhatikannya. Tuan, target telah tiba di Nine Dew Star. Tuan, target telah tiba di Nine Dew Star. Hampir bersamaan, beberapa orang telah mengirimkan transmisi kepada atasan dan pemimpin mereka. Dan berita ini telah sampai kepada para bos terakhir, Kaisar Yu, Suetianya, dan mereka. Di sebuah planet di alam iblis yang dekat dengan lapangan bintang Indigo Bay. Sebuah kota di planet ini diselimuti hujan yang tak terbatas. Bahkan jalan-jalannya pun basah. Saat ini, sebagian besar kultivator tinggal di kediaman mereka masing-masing. Seorang pria tampan berpakaian putih berjalan di jalan. Ia tampak gagah dan tak ternoda seperti kembang api. Dengan langkah pertamanya, rambut pria tampan berpakaian putih itu terurai hingga ke pantatnya. Dengan langkah keduanya, sosok pria tampan berpakaian putih itu tampak agak lebih kurus dan pendek. Penampilannya berubah menjadi seperti seorang pemuda tampan berpakaian putih. Pada langkah ketiganya, pakaian putih pada pria tampan berpakaian putih itu berubah menjadi merah. Kaisar Iblis Darah Suetianya memiliki kebiasaan. Ketika dia benar-benar siap membunuh seseorang, bertekad untuk menang dan sangat serius, dia akan mengubah pakaian putihnya menjadi merah tua. Biasanya, Kaisar Iblis Darah mengenakan pakaian putih. Begitu pakaiannya berubah menjadi merah, itu menandakan bahwa dia akan melakukan pembantaian. Dia tiba di kapal Nine Dew Star. Suetianya tidak cemas. Dengan kekuatannya sebagai Kaisar Iblis Darah, dia memiliki pasukan di semua planet utama. Kemanapun Qin Yu pergi, dia tetap akan ditemukan. Hal itu hanya tidak akan berlaku jika Qin Yu menggunakan teleportasi agung untuk melarikan diri. Namun, Qin Yu rupanya masih belum menyadari bahwa dirinya sedang dipantau. Ayah, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Suetianya. Itu adalah Kaisar Iblis, Sui. Ayah, ada yang kau butuhkan sampai kau memanggilku. Melihat ayahnya sendiri berubah penampilan seperti ini, Kaisar Iblis Sui sangat terkejut. Ayah, kau benar-benar mengenakan pakaian berwarna merah tua. Dengan penampilan seserius ini, siapa yang akan kau bunuh? Kau bahkan mengubah penampilanmu. Suetianya tersenyum tipis dan berkata, musuhmu. Musuhku. Siapa di antara musuh-musuhku yang pantas membuat ayahku mengotori tanganmu dan dengan cara seserius ini? Kaisar Iblis Sui mulai memikirkannya dengan saksama. Sebagian besar musuhnya berada di alam iblis. Dan mereka yang berada di alam iblis yang mampu membuat Suetianya begitu serius, dia tidak dapat membayangkan siapapun. Tatapan Suetianya tertuju ke arah barat laut. Orang yang membunuh muridmu. Ayah, apakah itu Qin Yu? Sui terkejut sekali lagi. Kemudian dia menatap Suetianya dengan serius. Ayah, Qin Yu membunuh Nu. Aku harus mencarinya sendiri untuk membalas dendam. Apakah kau mampu membunuhnya? Tanya Suetianya. Sui berhenti. Dia tahu kekuatan Qin Yu itu jauh di bawah kekuatannya. Namun, Qin Yu tidak hanya memiliki armor ilahi, tubuh bagian dalamnya juga aneh. Dia tidak mampu membunuh Qin Yu bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dan sekarang setelah dia terkena energi larangan kaisar tersembunyi, kekuatannya hanya setengah dari sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh Qin Yu? Lagi pula, masalah ini sangat penting. Apapun yang terjadi, saya tetap harus secara pribadi mengerjakan tugas ini karena, jika gagal, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi kami, ayah dan anak. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan kegagalan. Suara Suetianya terdengar tenang dan kalem. Namun, bibirnya sedikit mengerucut dan matanya menunjukkan tekad yang teguh. Sui mendengar tekad Suetianya dan hanya bisa mengangguk. Ayah, kapan ayah akan melakukannya? Setelah beberapa saat, kata Suetianya sambil tersenyum. Qin Yu saat ini sedang bolak-balik dari satu planet ke planet lain.
Dalam situasi seperti ini, akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Karena itu, aku akan menyerang saat dia berhenti di planet tertentu untuk beristirahat. Baiklah kalau begitu, Sui, kau bisa kembali dan melanjutkan latihan. Selama aku pergi, jika ada sesuatu yang kau butuhkan, temui saja pamanmu. Kata Suetianya. Ya, ayah. Sui mengangguk. Suetianya tersenyum tipis. Kemudian dia melanjutkan berjalan perlahan menyusuri jalanan di bawah hujan. Lapangan bintang Teluk Indigo, galaksi benang perak. Di markas Sekte Pedang Giok Bintang Daun Merah. Di sebuah kamar tamu milik Sekte Pedang Giok, 3 orang duduk bersila. Dari ketiga orang itu, salah satunya adalah pemimpin Sekte Pedang Giok, Yu Qingzi. Adapun 2 lainnya, salah satunya adalah Kaisar Abadi tingkat 7, Dewa Pedang Berdarah Hijau, Zibai. Adapun orang terakhir, dia duduk di kursi tuan rumah ruang tamu, dia adalah Kaisar Yu yang mengenakan jubah ungu. Yu Qingzi, permisi dulu, kata Zibai pada Yu Qingzi sambil tersenyum. Baik, Yang Mulia, bawahan ini permisi dulu. Yu Qingzi membungkuk kepada Kaisar Yu dengan sangat sopan. Kemudian ia diam-diam meninggalkan ruang tamu ini. Setelah berjalan keluar ke aula utama, Yu Qingzi memasang ekspresi bingung. Yang Mulia datang sendiri ke tempatku, bahkan Kaisar Abadi Zibai pun datang. Sepertinya akan ada peristiwa luar biasa yang akan terjadi. Yu Qingzi hanyalah pengisi kekosongan tingkat bawah di antara 36 penguasa. Namun, pendekar pedang abadi berdarah hijau Zibai adalah salah satu yang terkuat di antara 18 Kaisar Yu. Kehadiran Kaisar Yu dan Zibai di tempat yang sama adalah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Di dalam kamar tamu, Yang Mulia, Anda yakin cukup bagi Anda untuk pergi sendirian? Bagaimana kalau saya ikut, Yang Mulia? Qin Yu memiliki pertahanan yang sangat aneh, mencoba membunuhnya dalam waktu singkat agak sulit. Bahkan hingga kini, Kaisar Abadi Zibai masih belum tahu bahwa yang telah menerima 2 pancaran pedangnya di bintang api biru adalah boneka pedang abadi. Ia selalu percaya bahwa itu adalah Qin Yu sendiri. Tidak perlu, bahkan jika dia memiliki 2 zirah ilahi, aku tetap yakin bisa membunuhnya. Kaisar Yu tertawa acuh tak acuh. Zibai sangat terkejut dari lubuk hatinya. Bahkan Zibai sendiri tidak tahu persis seberapa kuat Kaisar Yu. Namun, karena Kaisar Yu mampu menjadi salah satu dari 3 pemain besar di alam abadi, dia pasti memiliki beberapa kartu truf yang ampuh. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari Yang Mulia dari Bintang Daun Merah, kata Zibai sambil tersenyum. Zibai, tenanglah. Selama aku berhasil mendapatkan Atlas 10.000 binatang dan membuka lapisan ketiga dari Atlas 10.000 binatang, kekuatanku pasti akan melampaui 2 pihak lainnya dan aku akan menjadi kekuatan nomor 1 absolut di alam abadi. Selain itu, setelah mendapatkan lukisan dewa yang mempesona, bukan hanya aku, kau pun akan mendapatkan manfaat darinya. Kata Kaisar Yu sambil tersenyum. Aku yakin bahwa di masa depan ketika menjalani kesengsaraan ilahi, itu juga akan sangat membantu. Ketika Zibai memikirkan lukisan dewa yang mempesona, dia juga menunjukkan sedikit ekspresi kerinduan di wajahnya. Sejak zaman kuno, satu-satunya penguasa lukisan dewa yang mempesona hanyalah Kaisar Abadi Niyang. Awalnya, Kaisar Abadi Niyang hanyalah seorang kaisar abadi biasa. Namun, setelah ia memperoleh lukisan dewa yang mempesona, ia mengalami perubahan nasib. Tidak hanya kekuatannya meningkat pesat, ia juga memiliki artefak ilahi yang ampuh dan akhirnya menjadi orang terkuat di alam abadi. Bahkan Kaisar Yu, Kaisar Mistik, dan yang lainnya pun tak dapat menyangkal bahwa mereka lebih rendah dari Kaisar Abadi Niyang. Lukisan dewa yang mempesona dikenal sebagai harta karun nomor 1 di alam abadi, iblis, dan setan. Nilainya tak perlu diragukan lagi. Yang Mulia, kapan Anda akan menyerang? Tanya Zibai. Kaisar Yu tersenyum dan berkata, saat ini, Qin Yu baru sampai di perbatasan lapangan bintang Teluk Indigo. Aku sudah memerintahkan orang-orang untuk menghentikan sementara susunan pengangkut antar bintang di planet perbatasan, bintang salju biru, dan memberitahu orang-orang bahwa itu membutuhkan perawatan selama sehari. Begitu dia sampai di tempat itu, kurasa Qin Yu harus berhenti dan beristirahat untuk beberapa waktu. Langkah Yang Mulia sungguh brilian. Zibai juga tersenyum. Kaisar Yu telah merencanakan dengan sangat baik. Di ruang kosmik, ruang antara 2 planet umumnya tidak terlalu berbahaya.
Namun, jarak antara dua galaksi relatif jauh dan bahayanya juga relatif besar. Adapun dua gugusan bintang, jaraknya sangat jauh. Jaraknya begitu jauh sehingga terdapat energi kosmik yang menakutkan seperti aliran emas fragmentaris kosmik dan sejenisnya yang ada di antara keduanya. Selain itu, jarak sejauh itu, jarak dua bidang bintang, jika seseorang mencoba menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk menempuh jarak tersebut, maka siapa yang tahu berapa kali seseorang harus melakukan teleportasi tingkat tinggi. Lebih jauh lagi, seseorang bahkan mungkin akan menemui energi kosmik di sepanjang jalan. Oleh karena itu, Kaisar Yu yakin bahwa ada kemungkinan lebih dari 90% Qin Yu akan tinggal di bintang salju biru untuk beristirahat selama sehari. TL, penerjemah asli sebenarnya menulis planet salju biru. Dalam bahasa Mandarin, planet dikenal sebagai bintang atau benda langit. Misalnya, Mars dikenal sebagai bintang api. Oleh karena itu, saya percaya beberapa penerjemah sebelumnya, termasuk saya sendiri, lebih suka menyebutnya bintang daripada planet. Namun, karena suatu alasan, IET memutuskan untuk menulis planet salju biru kali ini dan kemudian menuliskannya sebagai bintang salju biru di beberapa kalimat berikutnya. Saya mengambil kebebasan untuk mengubahnya menjadi bintang salju biru demi konsistensi dan juga karena saya lebih menyukai kata bintang karena suatu alasan. Planet perbatasan dari gugusan bintang Indigo Bay, bintang salju biru. Sebagai planet perbatasan dari medan bintang Indigo Bay, arus orang yang melewati bintang salju biru sangat besar hingga melampaui bintang kaisar tersembunyi. Ukuran planet itu juga sangat besar. Ukurannya sebanding dengan planet-planet kelas atas seperti bintang kaisar tersembunyi dan bintang api biru. Di susunan pengangkut antar bintang-bintang salju biru. Mohon maaf, kedua sistem pengangkut antar bintang menuju alam abadi perlu menjalani perawatan hari ini. Jika Anda ingin menggunakan sistem pengangkut antar bintang ini, silakan kembali besok. Kata seorang dewa emas yang bekerja untuk manajemen susunan pengangkut antar bintang dengan penuh hormat. Sungguh sial sekali, kata Qin Yu tanpa daya. Dia menatap ke arah dua arai pengangkut antar bintang terbesar, saat ini keduanya sedang dirawat dengan cermat oleh 5 atau 6 dewa emas. Kedua arai pengangkut antar bintang ini mampu mengangkut seseorang dari perbatasan medan bintang Teluk Indigo ke alam abadi. Karena fungsinya yang sangat luar biasa, kristal dan arai yang dimilikinya sangat kompleks. Ia membutuhkan perawatan setiap 1 atau 2 tahun sekali. Dan hari ini, kebetulan saja adalah hari perawatan. Lupakan saja, penundaan 1 atau 2 hari tidak akan membuat perbedaan. Menggunakan teleportasi tingkat tinggi untuk berteleportasi melewati perbatasan dua gugusan bintang besar. Itu pun aku masih belum mampu melakukannya. Qin Yu berbalik dan berjalan menjauh dari susunan pengangkut antar bintang lalu mulai terbang menuju kota terbesar di bintang salju biru. Karena dia tidak bisa pergi sekarang, dia memutuskan untuk berkeliling dan menyusuri jalan-jalan di bintang salju biru. Di dalam sekte pedang giok bintang kiri merah. Bagus, Qin Yu sudah tiba di bintang salju biru. Seperti yang telah kuprediksi, dia sudah memasuki kota bintang salju biru. Wajah Kaisar Yu dipenuhi senyum. Semuanya sesuai dengan perhitungannya. Saat mengucapkan kata-kata itu, Kaisar Yu sudah berdiri. Jubah ungunya telah berubah menjadi jubah biru. Bahkan sosok dan penampilannya pun telah berubah. Dalam sekejap, Kaisar Yu yang penampilannya memberi kesan baik pada orang-orang telah berubah menjadi pria tegap dan berwajah garang berbaju biru. Matanya menakutkan seperti guntur dan kilat. Dengan penampilan seperti itu, sungguh sulit bagi orang lain untuk membayangkan bahwa dia adalah Kaisar Yu. Yang mulia, Anda akan membunuh Qin Yu, mengapa Anda mengubah penampilan Anda? Apakah perlu takut pada Qin Yu itu? Melihat pemandangan di depannya, Zibai menjadi bingung. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, Zibai, kau kurang memahami hal ini. Meskipun Qin Yu ini tidak lebih kuat dari orang biasa, dia memiliki banyak orang yang mendukungnya. Oh, Zibai sedikit terkejut. Sebagai contoh, Pangeran Klan Naga, Ao Wuming, memiliki hubungan yang sangat bersahabat dengan Qin Yu. Di masa depan, Ao Wuming akan menjadi Kaisar Naga. Bahkan sekarang, Ao Wuming tidak lebih lemah dariku baik dalam kekuatan maupun status, kata Kaisar Yu. Zibai mengangguk. Bahkan ketika dia bertarung melawan Ao Wuming bersama Sui Yileng, perbedaan kekuatan di antara mereka masih sangat besar. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya Ao Wuming.
Selain Ao Wuming, ada beberapa orang lain di belakang Qin Yu. Misalnya Jiang Yan yang memiliki hubungan cukup baik dengannya. Jika Jiang Yan mengetahui bahwa aku membunuh Qin Yu, berdasarkan betapa dimanjanya dia oleh Nenek Yin Hua, maka mungkin Nenek Yin Hua benar-benar akan melawan kita. Kaisar Yu menunjukkan ekspresi sedikit tak berdaya. Nenek Yin Hua, pakar super yang tidak biasa ini, dia belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Baru-baru ini dia mengetahuinya. Kaisar Yu sangat yakin bahwa jurang perbedaan antara dirinya dan Nenek Yin Hua sangat besar. Begitu besarnya keyakinannya sehingga dia percaya bahwa Nenek Yin Hua pastilah seorang ahli super yang telah melewati kesengsaraan ilahi dan akan segera berangkat ke alam ilahi. Selain Ao Wuming dan calon Nenek Yin Hua, ada juga sektenya. Kaisar Yu memasang ekspresi penuh kecurigaan. Zibai juga tak bisa menahan diri untuk mengangguk. Benar, Zibai juga memasang ekspresi penuh kecurigaan. Sekte Qin Yu ini sangat aneh. Mereka melampaui level Dewa Emas tetapi mampu dengan mudah muncul di alam fana. Ada juga Paman Lan yang legendaris itu. Kita bahkan tidak yakin apakah berita yang disampaikan oleh Hua Yan itu benar atau tidak. Sayangnya, dia sekarang sudah meninggal. Menurut informasi yang disampaikan Hua Yan, baik Kaisar Yu maupun Zibai mencurigai sekte yang berada di balik Qin Yu. Qin Yu, Lan Feng, dan Paman Lan. Mereka adalah orang-orang yang baru-baru ini terungkap dari sekte misterius ini. Kekuatan Qin Yu tidak terlalu besar. Lan Feng setidaknya adalah dewa emas tingkat tinggi. Adapun Paman Lan, kekuatannya bahkan lebih besar. Bagaimana orang-orang ini bisa sampai di alam fana? Baik itu mereka yang terlihat di permukaan maupun sekte yang berada di belakang Qin Yu, aku tidak ingin mengundang masalah dari salah satu pihak. Kau juga tahu bahwa Qin Yu memiliki pertahanan yang luar biasa. Membunuhnya agak sulit, jadi aku tidak ingin dia menyebarkan fakta bahwa aku telah membunuhnya sebelum dia meninggal. Kaisar Yu tersenyum tipis. Bawahan ini akan dengan tenang menunggu kabar baik yang akan Yang Mulia sampaikan. Zibai menangkupkan tangannya dengan hormat. Kaisar Yu mengangguk, lalu menghilang dari kamar tamu. Tidak hanya Kaisar Yu, Suetianya yang juga telah mengirim orang untuk terus memantau Qin Yu juga menerima kabar bahwa Qin Yu telah singgah di Bintang Salju Biru. Dia pun segera bergegas ke Bintang Salju Biru. Di jalanan Bintang Salju Biru, Qin Yu berjalan santai di jalanan. Permukaan jalan ini terbuat dari batu-batu hitam berbentuk persegi. Secara horizontal, terdapat 6 batu persegi yang berdampingan. Secara vertikal, batu-batu tersebut memiliki panjang sekitar 4 meter. Batu-batu persegi yang sangat besar itu diletakkan di tanah dalam barisan 6, sehingga jalan tersebut tampak sangat rapi. Qin Yu berjalan dengan sangat nyaman. Susunan kawasan Blue Snow Star ini sangat rapi. Bahkan tidak ada pedagang kaki 5 di jalan, hanya toko-toko, satu demi satu. Tampaknya sangat simetris dan teratur. Qin Yu yang sedang melihat sekeliling telah membuat penilaiannya sendiri. Sebagai planet utama di perbatasan, jumlah penduduk di Bintang Salju Biru tidak diragukan lagi sangat besar. Karena itu, planet ini juga ramai. Di jalan-jalan terdapat banyak kelompok. Para ahli dari semua alam terlihat jelas di mana-mana. Dewa Emas dan Raja Iblis ada di mana-mana. Ada juga Dewa Mistik. Kesadaran abadi Qin Yu yang peka saat ini sedang memeriksa kekuatan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, tubuhnya sedikit bergetar. Dia melihat seorang pemuda berpakaian merah. Rambut hitam panjangnya terurai hingga ke pantatnya. Penampilannya sangat dingin. Kekuatannya bahkan lebih dahsyat daripada iblis darah berambut putih, Sue Yileng. Hati Qin Yu bergetar. Kaisar Iblis tingkat 8. Hanya ada sedikit ahli setingkat dia di alam iblis, siapakah dia? Pemuda berpakaian merah itu tampaknya tidak memperhatikan Qin Yu. Namun, ia terus-menerus mendekati Qin Yu. Itu karena ia berjalan berlawanan arah dengan Qin Yu. Akibatnya, jarak antara keduanya semakin dekat dengan cepat.